mata kuliah algoritma dan struktur data untuk pertemuan ketiga, yang pada saat ini kita akan membahas tentang analisis algoritma. Ya, kalau dicari latar belakangnya kenapa kok suatu algoritma itu harus dianalisis gitu ya. Ya, karena biasanya dalam suatu problem gitu ya, itu penyelesaiannya bisa lebih dari satu biasanya ya. Ya ibaratnya kayak kita menghitung luasan suatu area gitu ya, luasan suatu area di di rumah atau di mana gitu. Kita bisa menggunakan beberapa cara gitu. Misalnya didekati dengan kotak-kotak dan dikombinasikan dengan segitiga dan sebagainya. Atau kayak kalau kita menghitung ini ya, misalnya menghitung tinggi pohon gitu ya. Menghitung tinggi pohon itu kan bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan tali itu ya, dibawa naik ke atas, nanti ditandai yang di bawah, kemudian baru diukur. Atau bisa juga dengan menggunakan yang sudut sinus atau kosinus atau tangan, kemudian diukur jarak yang di permukaan tanahnya menggunakan rumus sinus atau kosinus. Nah, tapi intinya gitu bahwa dengan adanya beberapa cara untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sama itu ya, atau satu permasalahan, ini biasanya seorang programmer komputer itu cenderung untuk memilih yang istilahnya efisien gitu ya. Nah, efisien ini bisa bermacam-macam gitu ya, dalam arti efisiensi berdasarkan waktunya. Kalau waktu ya berarti lebih cepat gitu ya. Estimasi nih, misalnya estimasi dari eksekusi algoritmanya lebih cepat. Atau kalau dari sisi space-nya, kalau di komputer kan semua program jalan di RAM gitu ya, di memori ya. Jadi kalau walaupun komputer kita itu ada penyimpan hard disk, nah program-program yang di hard disk itu kalau mau dijalankan oleh komputer itu di copy dulu ke RAM-nya ya, karena memang kecepatan RAM itu jauh lebih cepat dibandingkan hard disk yang si mekanik itu ya. Nah, sehingga biasanya space yang dikaitkan dengan kecepatan algoritma itu space yang ada di RAM-nya itu. Ya, jadi itu kenapa kok perlu dianalisis, karena ingin mendapatkan sebuah algoritma yang efisien. Untuk gampangnya kalau waktu lebih cepat gitu ya, lebih selesai. Nah, beberapa hal yang dibahas dari modul ini, cara menganalisis algoritma, kemudian mengestimasi waktu eksekusi dari algoritma, kemudian beberapa rule atau aturan umum ketika melakukan estimasi. Nah, kemudian ada juga yang algoritma itu diidentifikasi dengan growth rate-nya, atau growth rate itu kan pertumbuhan gitu ya, atau kecepatan atau laju pertumbuhannya. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan ukuran inputnya ya. Jadi kalau digambar dalam satu grafik, fungsi itu kan biasanya ada ini X dan Fx gitu ya, X dan Fx. Nah, kalau growth function itu yang sumbu X-nya itu digunakan untuk input size atau ukuran input. Kemudian yang sumbu ke atas itu digunakan untuk ininya waktunya ya, atau kalau algoritma ya execution time itu ya. Execution time. Jadi berapa lama eksekusi algoritma sebagai fungsi input datanya ya. Misalnya kalau algoritma untuk mensorting itu ya,
biasanya kan inputnya suatu array gitu. Suatu array dengan ukuran berapa lah gitu ya, 100, 1000, 1000, sebagainya. Nah, nanti apa namanya, growth function itu ya. Growth function itu bisa bermacam-macam. Contohnya yang paling sederhana misalnya kalau konstan itu ya. Nah, kalau konstan gambarnya lurus gitu. Ini yang konstan. Tapi ada juga yang sifatnya linear, misalnya linear ke atas gitu ya. Seperti garis AX sama dengan EY sama dengan AX plus B itu ya. Itu linear, yang linear. Artinya apa? Jadi kalau misalnya yang konstan ini, berapapun inputnya, misalnya kalau array itu entah itu array-nya cuma 10 atau 100 atau 1000, itu execution time-nya akan tetap itu konstan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya apa ada algoritma yang execution time-nya itu konstan walaupun inputnya semakin besar gitu. Ya, itu tergantung dari operasi apa yang dikenakan terhadap array-nya tadi. Misalnya kalau yang konstan itu membaca elemen pertama dari array itu ya. Misalnya elemen apa namanya? Elemen yang pertama ini. Nah, ini E1 itu ya. Nah, kalau fungsinya itu atau bagian dari fungsinya itu ketika dia membaca elemen pertama dari array itu nilainya berapa misalnya. Itu kan akan cepat itu ya. Artinya begitu mulai membaca langsung ketemu. Artinya tidak harus menjelajahi elemen kedua, ketiga sampai terakhir gitu. Tapi begitu mulai membaca langsung ketemu, maka biasanya waktu eksekusinya akan cepat. Ya, itu yang konstan. Nah, kemudian nanti variannya ya ada yang linear, nanti ada yang yang logaritmik, ada yang kuadratik dan sebagainya. Jadi kita lihat di belakang. Oke, saya next dulu. Ya, ini mereview definisi sebelumnya ya. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi-instruksi yang harus dilakukan atau harus diikuti gitu ya untuk menyelesaikan suatu problem. Kemudian there can be more than one solution ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Untuk menyelesaikan suatu program komputasi biasanya ada lebih dari satu cara gitu ya. Ini mungkin satu contoh yang sebentar saya bukakan satu contoh. Saya ambilkan dari sini ya. Ini sebentar, link saya kopikan. Saya kopikan di kolom chat ya. Oh ya, ini sebetulnya sama dengan ebook yang saya taruh di Elo ya. Jadi kalau di Elo itu sebentar. Satu aja ya, tidak harus. Ya, jadi di Elo itu ada ebook yang ketiga ini ya. Ebook Problem Solving with Algorithms and Data Structure Python. Tapi kalau yang di mana yang di Elo ebooknya itu contoh-contoh shortcode-nya dalam Python. Tapi kalau dalam web yang saya buka tadi yang ini contohnya malah ada dua itu ya, satu C++, satunya Python. Misalnya yang ingin saya sampaikan yang tentang analisis algoritma yang di modul 2 ini. Ya, di sini kan ada contoh listing program gitu ya. Nah, di sini ada dua bahasa programan. C++, kemudian kalau Anda klik di Python, nanti akan ada contoh yang sama dalam bahasa Python gitu ya. Kalau mungkin Anda belajar sekalian atau sudah belajar,
itu bisa memilih contoh. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan tadi yang contoh, ini tadi ya, contoh bahwa satu problem itu bisa diselesaikan dengan dua cara atau malah mungkin lebih gitu ya. Nah, misalnya di sini problemnya adalah ingin menjumlahkan bilangan integer yang pertama gitu ya. Misalnya kalau ini kan ada n ditambah n plus 1 tambah n ditambah n min 1 ditambah n min 2, jadi kayak misalnya n-nya 10 berarti kan 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 sampai terakhir tambah 1 itu ya, atau tambah 0 lah terakhir. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai jumlah 10 integer yang pertama, nah, maka itu bisa salah satunya bisa digunakan cara ini. Kita menggunakan suatu loop atau iterasi dengan input n misalnya yang akan dicari 10 tadi gitu ya, maka nanti n-nya akan 10. Nah, di sini ada akumulatornya the sum sama dengan 0. Ya, awalnya kan dia diinisialisasi dengan 0 gitu ya. Kemudian diiterasi di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n plus 1, kemudian i plus plus, kemudian dijumlahkan. Jadi dengan kata lain ini nanti akan menjumlahkan ini ya, 10 ditambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 sampai terakhir tambah 1. Gitu. Itu cara yang pertama. Oh ya, ini bisa dieksekusi juga ya kalau kan ada tombol save dan run. Jadi misalnya Anda ingin memodifikasi, kemudian di run lagi bisa ya. Kalau saya coba saya klik di run. Ini tadi berapa n-nya? N-nya 10 ya. Misalnya saya run, nanti hasilnya ada di bawahnya 55. Misalnya saya ganti 8 misalnya ya. Saya ganti 8, kemudian saya save and run lagi. Nah, sekarang menjadi 36. Oke, itu cara yang pertama gitu ya. Jadi dengan menambahkan satu persatu dari angka tadi. Kalau 8 ya berarti 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan sebelumnya kalau yang cara tadi kan menggunakan notasi sigma gitu ya, seperti ini ya. Jadi sigma sigma i sama dengan 1 sampai berapa dari i, atau dengan kata lain bisa kita tulis seperti ini kan ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai n-nya berapa. Kalau sampai 8 ya diteruskan sampai 8, kalau n-nya 10 dilanjutkan sampai 10. Nah, itu bisa diilustrasikan dengan dengan gambar persegi seperti ini ya, kotak-kotak itu ya. Jadi misalnya tadi n-nya 8 itu ya. Misalnya n-nya 8, ini kan bisa kita bisa kita ilustrasikan dengan gambar, misalnya kita amati yang biru gitu ya. Ini baris pertama ada 8, baris bawahnya ada 7, baris berikutnya ada 6, baris berikutnya ada 5, ada 4, 3, 2, 1, dan sebagainya. Nah, kalau cara yang pertama tadi kan menjumlahkan masing-masing ini ya, 7 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, kemudian secara grafik kita bisa melihat bahwa kalau bentuknya integer seperti itu, kotak-kotak satuan itu ya, ini bisa kita hitung dengan pendekatan luasannya, jadi panjang kali lebar kan. Nah, kita lihat di sini panjangnya adalah
9 atau 81 ya. Kemudian tingginya 8. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar itu. Panjang kali lebarnya kan berarti 8 kali 9 ya, 8 kali 9 berapa? 72. Nah, nanti dibagi 2. Dibagi 2 menjadi 30. Nah, sehingga kita bisa menghitung ini tadi, kotak-kotak itu tadi ya, atau jumlah 8 integer yang pertama bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan notasi sigma tadi, atau 1 plus 2 plus 3. Yang kedua bisa menggunakan rumus yang ini ya, mungkin bisa dilihat di sini rumusnya. N dikalikan N plus 1 dibagi 2. N dibagi N plus 1, N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Yang cara pertama tadi dengan sigmanya ya, atau penjumlahnya sampai ke 8. Nah, kaitannya dengan apa? Dua algoritma tadi lebih cepat yang mana gitu ya. Nah, ini bisa kita amati dari proses eksekusi ini ya. Eksekusi shortcut-nya ya. Kalau yang iterasi tadi ini ya. Misalnya kalau iterasinya menggunakan loop tadi ya, atau yang menggunakan sigma 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, kalau contohnya ini sampai 10.000 gitu ya. Nah, maka baris yang ada di dalam for loop itu ya, itu kan akan dipanggil 1000 kali ya kalau n-nya 1000. Nah, sehingga proses iterasi ini akan memakan waktu yang cukup signifikan. Artinya ya paling tidak dieksekusi 10.000 kali lah kita tahu dari angka n-nya. Nah, tentu itu akan lebih lama dibandingkan kalau kita hitung menggunakan rumus tadi yang contoh di bawahnya ini ya. Sebentar, ini yang ini yang 1000 ya, tapi yang bawahnya yang ini. Kalau kita gunakan rumus yang n kali n plus 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini walaupun n-nya itu 10.000, 100.000, ini tidak ada iterasinya kan, tidak ada loop-nya. Artinya ketika menjalankan baris ini hanya sekali, berapapun datanya atau berapapun inputnya. Tadi kan ada fungsi itu ya, fungsi apa? Fungsi input terhadap waktu eksekusi. Nah, kalau ini inputnya 1000 juga hanya akan dieksekusi 1 kali. Sehingga ini kalau kita bandingkan dua algoritma tadi, kita sebagai programmer akan memilih yang ini, bahwa tidak ada iterasi, tidak ada loop, sehingga waktu eksekusi algoritmanya lebih cepat gitu ya. Sekali lagi yang di atas tadi, yang ini dia lebih lama eksekusinya karena ada iterasi atau for loop-nya itu diulang-ulang sejumlah inputnya. Kalau inputnya 10.000 ya dieksekusi 10.000 kali. Bisa dipahami ya, atau kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat juga ya, sesekali saya lihat kolom chatnya. Oke, saya lanjutkan dulu kembali ke slide-nya tadi ya. Ya, tadi contoh singkat tadi menunjukkan ini tadi, bahwa untuk satu problem komputasi gitu ya, kadang-kadang kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Nah, tujuannya untuk memilih algoritma yang lebih cepat tadi atau lebih efisien. Kemudian algoritma harus correct atau harus benar gitu ya, apapun inputnya. Misalnya kayak yang pembagian itu kan, kalau pembagian kan tidak boleh pembagian dengan 0,
Nah, itu kalau ada input 0 harus ditangani, misalnya pakai if atau pakai exception apa ya, sehingga tidak software-nya tidak hang gitu ya, atau tidak error ketika runtime-nya, tapi diberi exception kalau ada input 0, maka mungkin ditulis ada notifikasi, kemudian di stop programnya misalnya. Nah, misalnya di sini untuk kasus sorting, contohnya itu misalnya kalau input already sorted, nah, kalau misalnya inputnya sudah dalam kondisi urut gitu ya, maka algoritma sorting juga harus bisa menangani itu. Artinya tidak error maksudnya ya. Kemudian yang kedua, jika elemennya itu berulang, misalnya angka 5-nya ada 2, angka 3-nya ada 3, ada yang diulang, itu harus benar juga. Once we have correct algorithm for problem, we have to determine efisiensi dari algoritma. Next. Nah, ada dua aspek yang sering digunakan untuk melihat kinerja dari algoritma. Yang pertama ya dari sisi waktu tadi, sudah saya sebut tadi ya, kecepatan waktu eksekusi atau lama eksekusi dari algoritmanya. Kemudian kalau yang kedua ya space. Kalau space ini lebih ke arah memorinya ya, artinya kalau kita ingin memodelkan data, membuat algoritma yang datanya itu hanya kurang dari 100 misalnya ya, hanya untuk iterasi. Nah, itu jangan sampai pakai yang long integer yang sangat panjang sampai 64 bit gitu. Itu penting juga untuk memilih struktur data atau tipe data yang akan dipakai gitu. Atau misalnya kita akan men-sorting suatu nama-nama di dalam daftar mahasiswa gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau satu angkatan di DTT itu kan kira-kira kurang dari 400 ya, hanya 300 berapa gitu. Nah, maka kita misalnya harus membuat array-nya ya jangan sampai dibuat array 1000. Cukup dibuat misalnya ya 400 atau lebih sedikit misalnya ya. Atau mungkin 350. Nah, ini terkait dengan space, pemilihan data struktur terutama ya. Nah, space di sini dalam komputer itu kaitannya dengan memori gitu ya. Memori yang dipakai oleh algoritma tadi. Kemudian pada analisis algoritma di modul di buku ini ya, ini akan lebih fokus ke analisis waktu daripada space-nya ya. Karena kalau space itu kan biasanya bergantung dari komputernya kan. Kalau komputernya baru ya biasanya kemampuan komputasinya lebih tinggi. Tapi kalau algoritma kan idealnya tidak terpengaruh oleh hardware gitu ya. Jadi makanya fokusnya lebih ke arah waktu total. Next lagi. Analisis algoritma merupakan suatu area di dalam computer science yang menyediakan tool atau alat untuk menganalisis efisiensi dari metode-metode yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bagaimana kita meng-compare efisiensi waktu dari dua algoritma? Nah, cara pertama bisa menggunakan naive approach atau pendekatan yang sederhana gitu ya. Caranya ya dua algoritma tadi ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, kemudian dieksekusi gitu ya, dibandingkan eksekusi. Itu dikatakan naive approach karena memang kan seperti trial error gitu ya, dicoba kemudian nanti dicatat mana yang lebih cepat gitu ya. Nah, tapi apakah itu efisien gitu ya? Nah, itu bisa dilakukan, artinya sebelum kita membuat coding di dalam bahasa pemrograman,
itu sudah bisa dilakukan analisis algoritma dengan cara ya yang akan kita pelajari di slide selanjutnya ini. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan juga ketika kita menganalisis algoritma, kita harus menggunakan mathematical technique yang istilahnya apa? Terbebas dari ini ya, specific implementation atau hardware-nya atau datanya. Specific implementation itu misalnya ya, entah itu misalnya kalau array ya tadi ya, array kan bisa diimplementasikan dalam list misalnya ya, kalau di C++ itu. Bisa juga menggunakan vektor atau pointer. Nah, suatu algoritma harus tidak terpengaruh oleh jenis tipe datanya juga. Atau hardware-nya mau dieksekusi di komputer yang apa? Intel ataupun yang AMD ataupun dari Apple itu ya, harusnya nggak salah. Atau data, kalau data ini data yang diolah. Misalnya kalau bagi perusahaan semacam apa misalnya Telkomsel atau Indosat gitu ya, data-data yang banyak mungkin data pelanggan, data percakapan, sebagainya, data terkait komunikasi. Tapi kalau di perusahaan PLN, datanya banyak berkaitan dengan listrik, langganan listrik, energi, dan sebagainya. Nah, artinya suatu algoritma itu tidak boleh tidak boleh tergantung pada data-data tadi. Misalnya algoritma searching itu ya harus umum sifatnya. Kemudian untuk menganalisis algoritma, pertama kita mulai dengan menghitung counting, menghitung jumlah dari significant operation. Nah, ini kuncinya mungkin itu ya. Jadi operasi yang penting atau ya operasi yang signifikan. Misalnya tadi contohnya di depan kan ada loop itu ya, atau iterasi. Itu salah satu operasi yang signifikan karena gitu ada loop kan itu diulang-ulang gitu ya, atau dieksekusinya banyak sekali baris yang di dalam loop itu. Nah, itu yang berkontribusi terhadap lama eksekusi algoritmanya. Jadi ditandai atau dilihat operasi-operasi yang signifikan dari algoritmanya. Kemudian yang kedua, kemudian kita menyatakan efisiensi dari algoritma menggunakan growth function. Nah, ini kata kunci yang berikutnya, ada growth function. Tadi ya contohnya ada yang dari konstan, ada yang linear, tadi dua contoh yang saya sampaikan di awal. Jadi growth function itu menunjukkan pertumbuhan dari algoritma ketika ukuran inputnya itu semakin besar gitu ya. Apakah dia proporsional terhadap input atau punya karakteristik yang lain. Nah, kalau linear berarti dia proporsional gitu ya. Inputnya semakin besar, waktu eksekusinya juga semakin besar. Tapi kalau yang konstan tadi ya tidak linear, artinya berapapun ukuran inputnya, waktu eksekusinya akan tetap gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi next slide. Nah, di sini dicontohkan kayak step by step-nya ketika melakukan counting tadi ya, menghitung operasi-operasi di dalam baris-baris shortcode-nya. Setiap operation di dalam algoritma ini memiliki cost. Cost dalam konteks ini waktu itu ya. Misalnya berapa mikrosecond atau berapa milisecond. Misalnya kalau ada baris seperti ini, count sama dengan count plus 1. Nah, ini pasti akan mengoccupy atau akan memerlukan waktu eksekusi juga. Nah, tapi ini juga konstan gitu ya. Dapat kita lihat ini konstan karena tidak bergantung pada input kan, kalau seperti ini ya kontak saja. Contoh yang berikutnya, yang kedua, selain count sama dengan count plus 1, ini kita beri
notasi gitu ya, konstan C1 waktunya. Kemudian yang baris keduanya, sum sama dengan sum plus count. Ini juga ada waktu konstan, kita tulis C2 misalnya. Nah, maka total cost untuk algoritma yang terdiri dari dua baris ini sama dengan C1 ditambah C2. Jadi cara menganalisis waktunya bisa diawali dengan seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini algoritma yang lebih kompleks yang melibatkan selection ya, atau if statement. Ya, jadi misalnya di sini ada if, kemudian kondisi if-nya ya, syaratnya, jika n kurang dari 0. Jika n kurang dari 0, jika ini terpenuhi, jika true, maka yang dieksekusi yang ini. Absolute value sama dengan minus n-nya. Kalau else, kalau tidak memenuhi syarat ini, kalau bilangannya tidak kurang dari 0, maka yang dieksekusi yang ini. Maksudnya sudah positif misalnya. Absolute value sama dengan n. Nah, masing-masing baris ada waktu eksekusinya C1, C2, C3, dan ini pengalinya satu kali karena memang tidak ada iterasi kan ya, sehingga hanya dieksekusi satu kali. Nah, maka total cost-nya tidak dijumlah semua, karena kan yang antara C2 dan C3 itu hanya dieksekusi satu kali kan ya, karena hanya dipenuhi salah satu. Kalau ini true yang atas, kalau false yang dieksekusi yang bawah. Nah, sehingga nanti menghitungnya total cost itu akan kurang dari atau sama dengan C1 ditambah mana yang lebih besar dari C2 dan C3. Jadi salah satu gitu ya. Jadi C1 plus C2 atau C1 plus C3 tergantung kondisi input N-nya tadi. Oke, kira-kira seperti itu yang melibatkan if statement gitu ya. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian ini contoh yang melibatkan iterasi atau loop tadi ya. Jadi ketika suatu algoritma itu memuat komponen loopnya ya. Nah, kalau saya lingkari loopnya yang dari while ini. Ya. Yang yang ada loopnya ini nanti akan dieksekusi ya baris-baris yang while i sama dengan i plus 1 dan sum sama dengan sum plus i gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat waktu eksekusinya, yang baris pertama ini konstan C1, pengalinya 1. Yang baris kedua itu konstan C2, pengalinya 1. Yang ketiga, misalnya ini kita tulis C3, atau sebetulnya tidak konstan ya, kan ada. Tapi kita samakan aja notasinya pakai C3. Nah, di sini sudah ada pengalinya N gitu ya, atau N plus 1 tergantung nilai. Tapi yang penting adalah N-nya. Jadi ada iterasi gitu ya nanti, ada iterasi sejumlah N. Demikian juga yang baris ini I sama dengan I plus 1 itu akan dieksekusi N kali. Juga yang baris ini sum sama dengan sum plus I, lama waktu sekali eksekusi C5, untuk keseluruhan algoritma nanti dikalikan dengan N sejumlah iterasinya. Sehingga kalau ini dijumlahkan, akan didapatkan total waktu eksekusi untuk algoritma yang kita tuliskan di sini. Jadi kita jumlahkan di sini, C1 dikalikan 1 tetap C1, C2 kali C1 menjadi C2,
C3 kali N plus 1 menjadi ini, N plus 1 C3, yang C4 menjadi N C4, yang C5 menjadi N C5. Nah, sehingga dari notasi ini kita tahu bahwa waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma ini akan proporsional terhadap N. Karena itu kalau disederhanakan lagi, misalnya yang ini ya, itu kalau disederhanakan nanti kan akan menjadi cos sama dengan misalnya kalau saya beri nama A gitu ya, N plus B gitu ya. Artinya order N-nya itu tetap ini ya. Maksudnya yang C1, C1, C2 itu disederhanakan menjadi B, kemudian yang N C3 ditambah N C4 ditambah N C5 itu menjadi sekian N kan maksudnya ya. Nah, ini kan merupakan persamaan garis yang linear itu ya. Nah, ini disebut ya ini sama ada linear. Kan mirip persamaan garis yang si Y sama dengan AX plus B itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi loop-nya itu sederhana atau simple loop, yang di sini kalau loop-nya itu memuat nested loop itu ya. Atau ada loop di dalam loop lagi. Nah, yang di sini kalau saya tandai ya, sebentar saya kasih tanda kotak. Nah, di sini ada loop di dalam loop-nya ya. Loop yang di dalam atau inner loop-nya yang menggunakan J ini. Kemudian di luarnya ada loop, outer loop yang menggunakan counter I gitu ya. Ya, kemudian masing-masing kalau kita hitung cost-nya, baris pertama itu konstan C1, pengalinya 1. Baris kedua C2, pengalinya juga 1. Nah, mulai baris ketiga nanti ada pengalinya N gitu ya. N atau N plus 1. Kemudian yang C3 juga N. Nah, kemudian yang baris kelima ini akan N-nya akan 2 kali, sehingga N dikalikan N plus 1. C6, garis yang ini ya, sama dengan sum plus I. Ini akan dieksekusi N kali N juga, atau N kuadrat. Garis yang ini juga menjadi C7 dengan N kuadrat. Garis ya, di luar ini, yang di luar inner loop, ini menjadi C8 dengan pengali sama dengan N. Nah, kemudian dengan cara yang sama kalau untuk menghitung total cost-nya ya, maka ini masing-masing dikalikan kemudian dijumlahkan ke bawah, sehingga kita nanti mendapatkan C1 ditambah C2, kemudian yang C3 dikalikan N menjadi N plus 1 kali C3, C4 dikalikan N menjadi N C4, kemudian mulai C5, C6 dan C7 nanti menjadi N kuadrat ya. N kuadrat C5, N kuadrat C6, N kuadrat C7, ditambah N C8.
Nah, sehingga itu kalau digabung-gabungkan nanti akan didapatkan bentuk kira-kira menjadi apa namanya? AN kuadrat ditambah BN ditambah C sama dengan apa tadi, cos ya. Nah, sehingga jadi bentuk persamaan yang panjang ini kalau nanti dijumlahkan kemudian disederhanakan akan didapatkan bentuk ini AN kuadrat plus BN plus C, atau dengan kata lain dia merupakan persamaan yang kuadratik gitu ya. Kuadratik. Nah, ini cocok dengan apa ini ya, analisisnya ini, bahwa dia algoritma yang memiliki karakteristik semacam ini nanti akan requirement waktunya atau waktu eksekusinya akan proporsional dengan fungsi kuadrat atau n kuadrat ini. Artinya apa? Artinya kalau nanti misalnya kalau datanya itu datanya 1 itu, kalau saya tuliskan di atas ini, ketika n sama dengan 1, misalnya waktu eksekusinya 1 milisecond itu ya. Ketika nanti n-nya itu misalnya lipat 10 gitu ya, n-nya sama dengan 10, maka ini akan menjadi 100 milisecond atau 10 kuadrat. Jadi kalau waktu eksekusi yang proporsional secara kuadratik, contoh konkretnya bisa semacam ini. Ketika datanya misalnya masih 1 itu dieksekusi 1 milisecond. Ketika datanya itu lipat 10, jadi ukuran inputnya 10 kali lebih besar itu ya, maka waktu eksekusinya akan menjadi 10 kuadrat atau 100 kali. Kira-kira maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Apakah ada pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ya kalau tidak ada. Nah, kemudian beberapa general rule-nya untuk mengestimasi waktu eksekusi dari algoritma tadi. Yang pertama, untuk loops, running time of a loop is the at most running time of the statement inside the loop dikalikan dengan jumlah iterasinya. Ya, intinya ada statement apa tadi? N tadi ya, intinya apa nih? Linear. Ini notasi linear. N atau linear. Kemudian kalau yang kedua yang nested loop itu yang n kuadrat ini. N kuadrat atau kuadratik. Kemudian kalau yang consecutive statement, just at the running time of the ini yang tadi C1 plus C2 tadi misalnya. Kalau if else, yaitu yang apa tadi, C1 ditambah maksimum dari C2, C3, mana yang lebih besar tadi ya. Ya, ini sudah dibahas di sebelumnya, hanya summary-kan aja ya. Saya next saja. Nah, kemudian di sini mulai dibicarakan tentang growth function-nya ya, algorithm growth rate atau laju pertumbuhan dari algoritma. Sekali lagi ini dikaitkan dengan maksudnya pertumbuhan itu dikaitkan dengan inputnya ya, dengan input size. Jadi ukuran input kalau semakin besar itu bagaimana sih perilaku dari algoritma. We measure the algorithm times requirement sebagai fungsi dari problem size. Oh ya, istilahnya sama ini ya, input size atau problem size. Maksudnya pertambahan tadi ukuran input masukan. Contohnya misalnya di sini diberikan di dalam algoritma sorting ya, di dalam algoritma sorting misalnya jumlah
listnya, apakah listnya itu suatu array yang elemennya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 1 juta itu ya. Misalnya kalau tadi yang saya contohkan pelanggan Telkomsel gitu ya, itu kan untuk satu provinsi aja sudah sekian ratus ribu mungkin ya, atau katakanlah 1 juta itu ya, pelanggan Telkomsel di Jawa Tengah dan DIY misalnya 1 juta. Nah, ketika akan mengolah data pelanggan tadi, ya, pasti akan melibatkan 1 juta iterasi untuk bagaimana mencari algoritma yang efisien. Kemudian sebagai contoh di sini, misalnya jika problem size adalah n, algoritma A ini aja ya, contoh aja ya, suatu algoritma, tidak dijelaskan algoritmanya apa. Misalnya memerlukan 5n kuadrat satuan waktu untuk menyelesaikan problem size n. Algoritma B memiliki waktu eksekusi 7n. Atau sekilas kalau kita lihat berarti yang bawah itu yang linear, yang atas yang kuadratik gitu ya. Ini linear 7n, ini 5n kuadratik. Oh ya, ini di kelanjutannya tadi ya. The most important thing to learn is how quickly time requirement growth atau tumbuh gitu ya, sebagai fungsi dari problem size. Nah, maka algoritma yang tadi yang di halaman sebelumnya tadi kan 5n kuadrat ya, kalau saya tulis ulang. Yang kalau algoritma A itu 5n kuadrat, yang algoritma B 7n. Nah, algoritma A yang tadi dituliskan 5n kuadrat itu akan pertumbuhan waktu eksekusinya akan proporsional dengan n kuadrat, atau istilahnya kuadratik tadi ya. Sedangkan yang algoritma B akan memerlukan waktu eksekusi yang proporsional dengan n atau linear. Sekali lagi kalau dikaitkan dengan input size-nya ya. Ya, kalau n-nya semakin besar, nanti pertambahannya itu yang A itu kuadratik, yang B linear. Kemudian ya, ini disebut dengan growth rate itu. Algoritma growth rate. Kemudian we can compare the efficiency dari dua algoritma dengan membandingkan growth rate-nya. Ya, ini salah satu cara. Kalau yang di slide-slide di depan tadi kan salah satu yang naif approach itu ya, membandingkan algoritma dengan dieksekusi, dibuat program komputernya dulu, kemudian dieksekusi ya. Ini cara kedua bisa dengan membandingkan growth rate-nya. Jadi salah satu cara membandingkan efisiensi algoritma. Oke, saya next lagi. Nah, yang tadi yang algoritma A yang kuadratik dan algoritma B yang linear tadi ya. Kalau digambarkan secara grafik, ya kurang lebih menjadi seperti ini. Yang linear ini yang garis lurus, itu yang B. Yang seperti persamaan kuadrat ini ya, berarti yang kuadratik, yang n kuadrat gitu ya. Ini skalanya 25. Algoritma require n kuadrat per 5 second. Kemudian algoritma B require 5 kali n second. Ya, tapi kalau dibuat contoh yang lebih sederhana, kira-kira misalnya gini ya, kalau kita contohkan, kalau yang kuadratik tadi ya, misalnya ketika data n-nya sama dengan 1 itu 1 milisecond tadi ya, maka ketika n-nya itu tumbuh menjadi 100 misalnya ya, nah, maka yang kuadratik akan menjadi 100 kuadrat atau 10.000
milisecond. Nah, ini kuadratik. Tapi kalau yang linear ini pertumbuhannya ya setara. Kalau misalnya n-nya ketika n-nya 1, ininya 1 milisecond, maka ketika n-nya 100, dia akan hanya 100 juga, 100 milisecond waktu eksekusinya. Jadi berbanding lurus secara linear gitu ya. Tapi kalau yang atas proporsional secara kuadratik, kalau ini proporsional secara linear. The time requirement as a function of the problem size n. Jadi sekali lagi, sumbu ke kanannya itu inputnya ya, atau problem size-nya tadi. Kalau saya tulis di sini, ini adalah input size. Kemudian sumbu ke atas itu waktu eksekusi. Atau execution time. Entah dalam milisecond atau detik atau mikrosecond, ya tergantung rentang waktunya. Oke ya, bisa ditangkap ya ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan dulu. Saya next dulu. Nah, growth rate yang sering dijumpai itu ya, itu ada beberapa macam. Yang sudah kita lihat tadi ada konstan, kemudian ada linear, ini linear, kemudian juga kuadratik ya, yang sudah kita lihat 3 contoh tadi. Nah, yang lainnya nanti ada log n atau logaritmik, atau log kuadrat n, atau log square, kemudian n log n atau log linear, kemudian yang lebih parah lagi yang ini kubik misalnya, atau paling jelek yang bawah ini ya, eksponensial. Jadi kalau datanya kalau eksponensial itu ya udah ini banget ya, misalnya kalau saya berikan contoh pakai angka, misalnya ketika n-nya sama dengan, misalnya ketika n-nya sama dengan 2 gitu ya, misalnya ininya 1 milisecond, maka ketika dia lipat 5 misalnya, ketika n-nya menjadi 10 gitu ya, maka yang waktu eksekusinya sudah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5, 32 itu ya, 32 second. Kalau nanti lipat berapa? Lipat jadi 100 gitu ya. Ketika n-nya menjadi 100, nah nanti menjadi berapa itu? 2 pangkat 100 ya. Ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat kalau 100 kali berarti kan dia lipat 50 gitu. 2 pangkat 50. Jadi pertumbuhannya itu dengan pangkat gitu ya, atau eksponensial. Jadi 2 pangkat n. Kalau nanti n-nya lipat 10 ya menjadi 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kan sudah berapa itu? 2 pangkat 10 sudah 1000-an ya, 1000 kali ya. Oke, kemudian next. Nah, kalau dicontohkan beberapa beberapa growth function tadi ya, untuk data-data yang kecil, misalnya di sini dalam order kurang dari 100 n-nya, maka running time-nya perbandingannya kira-kira seperti ini. Jadi yang paling kiri ini yang kuadratik ya. Sebentar, malah yang kubik berarti yang pangkat 3. Ini yang sebentar, n pangkat 3. Kemudian yang hitam ini n kuadratik. Kemudian nanti ada n log n yang ini. Kemudian nanti ada yang linear. Yang linear ini gambarnya yang ini kayaknya ya. Yang linear itu
Ini gambarnya nggak jelas deh ya, tapi maksudnya kalau linear nanti lebih apa? Lebih kecil sedikit dibandingkan dengan yang n log n itu ya. Jadi kira-kira kalau di gambar itu nanti ada, sebentar, jadi di bawahnya sih. Jadi pertambahannya lebih kecil itu. Atau mungkin maksudnya yang ini ya. Tapi kalau yang paling bawah ini kan dia konstan ya. Belum bisa kita sebut linear itu. Nanti kita cek lagi di gambar yang lainnya. Ada keterangannya nanti. Ya, kemudian ini contoh untuk yang data yang lebih besar ya. Kalau tadi ordernya hanya puluhan, ini yang ribuan ya, sampai 1.000, 2.000, sampai 10.000. Nah, yang kita lihat yang apa tadi kubik itu ya cepat sekali nih ya, yang paling kiri. Ini yang kubik, kalau saya tuliskan ininya, ini yang n pangkat 3, kemudian yang hitam tebal itu n kuadrat, kemudian yang ini adalah n log n, ini yang n log n. Nah, kemudian yang ini linearnya berarti yang bawah tadi ya, yang ini ya, linear. Jadi dia yang apa namanya linear itu dia merupakan persamaan garis, tapi apa ya, pertumbuhannya relatif lebih kecil gitu ya. Kemudian yang n log n itu karena ada pengalinya dia lebih tinggi lagi. Kemudian yang kuadratik itu yang tebal ini. Kemudian yang kubik yang paling kiri. Jadi semakin ke kiri itu semakin jelek gitu ya, semakin lama waktu eksekusi. Oke, kemudian saya next lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disebutkan. Nah, ini perbandingan kalau dalam angka gitu ya, misalnya dalam milisecond atau microsecond. Untuk yang apa namanya, kolom pertama itu jenis growth function dari algoritmanya. Kemudian yang sumbu ke kanan ini ukuran inputnya. Misalnya kalau yang atas itu yang konstan. Nah, kalau konstan ya berarti berapapun inputnya, lama eksekusinya ya tetap. Tadi yang contoh simpelnya yang saya contohkan. Misalnya ada fungsi untuk membaca elemen pertama dari suatu array gitu ya. Nah, itu pasti cepat ya, karena kan langsung ketemu kalau membaca elemen pertama. Entah itu array-nya ukuran 10, ukuran 1000, 10.000 akan sama. Kemudian yang kedua, ini log n, log berbasis 2, log n. Nah, misalnya ketika ukurannya 10 itu 3, katakanlah apa ya, mikrosecond gitu ya. 3 mikrosecond. Nanti ketika dia lipat 10, ininya hanya lipat 2 gitu ya. 2 kalinya. Berarti kan ini lebih apa namanya, masih bagus gitu ya. Algoritmanya tidak membutuhkan waktu yang lama, karena ketika datanya itu lipat 10, requirement waktunya hanya 2 kalinya. Nah, berbeda dengan yang n itu ya. Kalau n berarti dia linear. Ketika ininya dari 10 ke berapa? 100, ini 10 kali, maka waktu eksekusinya juga 10 kalinya. Nah, ini lebih jelek dibandingkan yang log di atasnya. Gitu. Kemudian yang bawahnya, n dikalikan log n itu juga lebih lama lagi gitu ya. Kalau yang n tadi ini 10 kalinya, ini sudah berapa ini? Hampir 20 kali kan ya, kira-kira 20 kali. Sementara inputnya hanya 10 kali. Kemudian yang n kuadrat, nah kalau n kuadrat berarti ya ketika ini tambah 10 kali ya, sebentar kalau misalnya ini ke sini, ini kan 10 kali gitu.
maka untuk yang kuadratik di sini ini sudah dari 10 pangkat 2 ke 10 pangkat 4 berarti dia 100 kali gitu. Kemudian yang n pangkat 3 ketika inputnya itu lipat 10 maka waktu eksekusinya sudah meningkat menjadi 1000 kali ya, dengan sangat jelek ya, sangat besar waktu ininya. Waktu eksekusi algoritmanya menjadi sangat tinggi. Nah, kemudian yang paling bawah ini yang paling disaster misalnya ya, atau paling jelek. Ketika inputnya itu lipat 10 kali, di waktu eksekusinya sudah berapa ini? Ya 2 pangkat 10 berarti ya. Dari 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 30 eksponensial dengan order 10. Dan seterusnya ya, apalagi dengan data-data yang semakin besar itu. Tapi maksudnya kira-kira seperti itu, bahwa dengan input yang digandakan berapa kali, waktu eksekusinya tambahnya seberapa. Jadi ini yang paling kalau diurutkan ya, yang semakin ke bawah, jadi semakin ke bawah itu semakin worse itu ya, semakin jelek. Yang paling atas yang paling baik gitu ya. Artinya waktu eksekusinya semakin singkat atau semakin efisien. Oke, kemudian next lagi. Ya, di sini digambarkan dalam suatu grafik supaya bisa dipahami ininya ya, apa tadi? Urutannya dari yang paling baik ke yang paling lama tadi. Jadi urutannya kalau kita lihat di sini ada yang log n itu paling efisien atau paling algoritma yang paling disukai itu ya, karena waktu eksekusinya paling sedikit. Kemudian setelah itu yang linear, yang n. Kemudian yang lebih besar lagi yang n kali log n atau log linear ya biasanya disebut. Sebentar kalau saya tuliskan di sini. Yang ini ya logaritmik, yang ini linear, yang ini log linear. Kemudian yang ini ya kuadratik ya. Kuadratik, yang ini kubik. Kemudian yang terakhir adalah eksponensial. Jadi silakan ini kalau ini harus hafal ya, nih ya, maksudnya urutannya. Urutan bahwa yang algoritma yang memiliki growth rate function log n itu lebih baik dibandingkan linear. Yang linear lebih baik dari log linear. Yang log linear lebih baik dari kuadratik. Kuadratik juga lebih baik dari kubik. Kubik lebih baik dari eksponensial. Urutannya ini harus hafal ini karena memang menjadi dasar ketika nanti menganalisis growth rate function dari algoritmanya. Kemudian saya next lagi. Ya, kemudian perbandingan yang sama ini, tapi ini dalam mikrosecond langsung gitu ya. Detiknya kalau dia konstan ya berarti sama ini. Yang ke bawah ini kan ukuran inputnya tadi ya. 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta input. Nah, nanti kalau yang konstan ya sama-sama 1 mikrosecond. Kalau yang log n, nah pertumbuhannya relatif kecil ya. Ini 1 mikrosecond, yang paling bawah 4 mikrosecond. Yang linear ini 1 mikrosecond di sini. Ini kan berapa? Kalau dari paling atas ke paling bawah kan 10 pangkat 2 ke 10 pangkat berarti 1 juta kali ya. Kita tulis di sini.
dari yang pertama ke paling bawah kan 1 juta kali. Itu 10 pangkat 6 kelipatannya. Artinya dengan ukuran data yang 1 juta kali tadi, kalau yang sifatnya linear ini hanya lipat 4 waktunya ya. Sangat bagus ini. Kalau yang linear, ini mikrosecond, di sini menjadi 1 detik. Nah, ini masih make sense gitu ya. Masih apa ya, masih bisa diterima itu. Kemudian n-log n ini mulai agak tinggi ya. Di sini 1 mikrosecond, di sini menjadi 4 second atau 4 detik. Jadi sudah 4 juta kalinya kan ya. 4 juta kali. Kemudian yang n kuadrat, yang fungsi kuadratik, ketika dia datanya 100 itu 1 mikrosecond. Nah, ini sudah sangat jauh ya. Yang 1 juta kalinya sudah menjadi 11,7 hari itu ya. Jadi, kalau hour kan jam, kalau di 11 hari ya, sudah sangat tidak apa ya, tidak make sense untuk algoritma yang umum. Apalagi yang eksponensial nih ya, dengan data yang sedikit berbeda aja nanti sudah mikrosecond, milisecond, second, menit. Ini 13 hari, 37 tahun, 37.000 tahun ya, sudah sangat tinggi sekali. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian di dalam growth rate function dari algoritma ini seringkali ditulis dalam notasi, namanya notasi Big O ya. Belum saya tulis. Sorry. Jadi ini adalah notasi Big O. Maksudnya yang apa depan-depan ini ya, dituliskan dalam bentuk notasi Big O, maka memang apa diawali dengan huruf O yang kapital itu ya. Nah, untuk yang konstan itu dituliskan dengan O dalam kurung 1. Ini yang logaritmik O dalam kurung log n. Untuk yang linear itu O dalam kurung n. Yang log linear ini O dalam kurung n kali log n. Kemudian yang kuadratik ya n kuadrat. Yang kubik n pangkat 3 dan seterusnya. Ini notasinya aja ya, notasi Big. Kemudian next lagi. Nah, ini contoh kalau yang berubah itu problem size-nya dari 8 menjadi 16. Gampangnya ini 2 kali gitu ya. Jadi misalnya kalau algoritma itu ketika inputnya 8, itu dia eksekusi 1 detik. Maka kalau inputnya lipat 2 menjadi 16, itu berapa kalinya gitu ya. Ini kalau yang konstan ya tetap sama-sama 1 detik. Kalau yang log n, itu kira-kira 1,3 detik. Kemudian yang linear, nah kalau linear berarti sama ya. Ketika programnya naik 2 kalinya, waktunya juga 2 kalinya. Untuk yang n log n ya kira-kira 1 kali lebih ya, 2 kali lebih. Jadi 2,6 ya, 2,6 kali. Kemudian yang kuadratik, nah kalau tadi lipat 2, ini lipat 4, 4 kalinya. Kalau kubikel, yang inputnya lipat 2 ini menjadi lipat 8. Demikian juga yang paling bawah, maka dia eksponensial. Jadi 2 pangkat 8, jadi 256 detik. Kemudian ada beberapa karakteristik dari growth rate function tadi. Yang pertama, kita dapat mengignore atau mengabaikan order-order yang rendah itu ya. Misalnya di contohnya tadi, misalnya di sini ada algoritma O n pangkat 3 plus 4n kuadrat plus 3n. Nah, maka ini bisa disederhanakan menjadi
hanya diambil yang tertinggi saja, yaitu big O n pangkat 3. Atau dengan kata lain ini ya, kita hanya perlu mengambil yang order paling tinggi dari algoritma growth function tadi. Nanti ada contohnya ya, kenapa kok boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau ada perkalian multiplikatif konstan, itu juga bisa diaplikasikan. Jadi misalnya kalau ada frase atau algoritma, hasil hitung-hitungannya menunjukkan 5n pangkat 3, maka bisa disederhanakan juga menjadi big O n pangkat 3. Jadi 5-nya hilang. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkombinasikan, misalnya ada fungsi fn dan fungsi gn, maka big O-nya juga dijumlahkan itu ya secara linear. Kemudian nanti kalau sudah dijumlahkan ya bisa disederhanakan lagi. Misalnya di sini contohnya ON pangkat 3 ditambah O4N. Nah, kalau dijumlahkan nanti menjadi ON pangkat 3 plus 4N kuadrat. Nah, kemudian dari sini menggunakan asumsi yang pertama tadi, itu diambil yang ordernya paling tinggi. Sehingga nanti kesimpulannya, algoritma ini memiliki growth rate function ON pangkat 3 atau big ON pangkat 3. Nah, sehingga nanti notasi atau karakteristik dari suatu algoritma itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih simpel tadi, hanya sebentar di slide yang tadi, yang ini ya. Nah, ini ya, bisa dinyatakan dalam bentuk ini saja. Ada O1, O log n, O n log n kuadrat, kubikel atau eksponensial. Jadi lebih penyederhanaannya seperti itu gitu ya. Oke, kemudian saya next lagi. Nah, proses penyederhanaan tadi kalau diterapkan pada contoh yang sudah kita hitung di depan tadi ya, ini akan menjadi seperti ini. Ini persamanya sama yang simple loop tadi. Kemudian terakhir tadi kan kita dapatkan ini ya, yang C3 plus C4 plus C5 dikalikan N, ini order N pangkat 1. Kemudian yang ini konstan time. Nah, sehingga bisa disederhanakan menjadi N ditambah B. Kemudian kalau diterapkan aturan yang di slide baru saja tadi, maka ini bisa disimpulkan growth rate function dari algoritma ini adalah big O N atau linear ya kalau intinya. Namanya adalah linear atau big O dari N. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya pada algoritma yang menggunakan nested loop. Jadi loopnya ada 2 tadi. Nah, terakhir tadi kita sudah sampai yang baris ke ini. C pangkat 5 plus, C5 plus C6 plus C7 N kuadrat. Jadi ini komponen N kuadratnya. Kemudian yang ini komponen N pangkat 1-nya. Kemudian yang ini komponen konstanta. Atau kalau disederhanakan lagi menjadi ini. N kuadrat ditambah Bn ditambah C. Nah, sehingga ini kalau disederhanakan lagi nanti dapat disimpulkan bahwa growth rate function dari algoritma yang kita tuliskan di sini adalah memiliki karakteristik kuadratik atau big O n kuadrat. Next. Ya, kemudian di sini kalau loopnya itu loopnya 3 kali gitu ya. Jadi kalau loopnya 3 kali,
ya nanti secara apa ya, secara cepat kita bisa mengetahui kalau ini nanti hasil analisisnya akan ada komponen AN pangkat 3 ditambah BN kuadrat ditambah CN ditambah D, sehingga nanti bisa disimpulkan ini merupakan apa namanya, kategori algoritma dengan growth rate function kubik atau ON pangkat 3. Nah, ininya ya, apa namanya, contoh kenapa kok Big O tadi, kenapa kok Big O notation itu bisa kita sederhanakan, atau istilahnya di sini Big O notation is huge simplification, karena kan banyak dicoret-coret tadi ya. Bagaimana kita membuktikannya? Misalnya kita it only make sense for large problem size. Jadi penyederhanaan itu apa namanya, diterapkan untuk ukuran input yang besar, atau sebetulnya bukan itu ya, tapi ketika kita membuat atau merancang suatu algoritma, kalau ukuran datanya kecil itu kan hampir tidak apa ya, kita tidak perlu ngurusi gitu ya, cepat atau lambat, karena dengan resource komputer yang sekarang pasti nggak masalah gitu ya. Tapi ketika ukurannya besar, ada isu-isu big data itu ya, kalau dikaitkan dengan big data. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita di apa namanya, era-era akhir sekarang ini, banyak sekali problem yang memerlukan analisis terhadap big data atau data yang ukurannya itu sangat besar itu ya. Kayak tadilah pelanggan Telkomsel misalnya, apalagi kalau di seluruh Indonesia ya mungkin bisa 50 juta lebih gitu kan. Nah, sehingga analisis Big O itu perlu diterapkan ketika datanya tinggi gitu ya, atau datanya besar. Nah, maka untuk data yang besar, penyederhanaan tadi akan cocok gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini sehingga ini ditulis bold ini ya, for sufficiently large problem size, the highest order term swam all the rest, akan menyapu gitu ya. Swam itu kan kayak menyapu atau menghabiskan atau meniadakan ya, meniadakan ya. Nah, contohnya misalnya kalau kita gunakan ini, misalnya suatu algoritma setelah dihitung-hitung, growth function-nya ada ini, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 5. Nah, akan kita lihat kalau X-nya kecil sampai X-nya sangat besar di sini ya. Nah, bisa kita lihat kalau X-nya 0, X kuadratnya 0, ininya juga 0, 5 juga 5, nah, sehingga nanti execution time-nya menjadi 5, katakanlah nanosecond misalnya ya, 5 nanosecond. Ketika X-nya 10, maka X kuadrat itu menjadi 100, 3X-nya menjadi 30, 5-nya juga tetap 5, maka execution time-nya menjadi 135, katakanlah nanosecond tadi ya, contohnya nanosecond. Kemudian ketika X-nya itu 100, ketika datanya 100 misalnya, maka X kuadratnya menjadi 10.000, 3X-nya menjadi 300, 5-nya tetap, sehingga waktu eksekusinya menjadi 10.305 nanosecond tadi. Kemudian ketika X-nya 1000, X kuadratnya menjadi 1 juta, 3X-nya menjadi 3000, 5-nya juga tetap, execution time-nya menjadi 1.003.005. Kemudian ketika X-nya 10.000, X kuadratnya menjadi pangkat 8 itu berapa? 100 juta ya, 100 juta. 3X-nya menjadi 30.000, 5-nya tetap, execution time-nya menjadi 100 juta 30.005 nanosecond. Nah, kemudian yang paling bawah untuk contoh yang sangat besar tadi,
ketika ukuran datanya itu 100.000, maka komponen X kuadratnya ini menjadi 10 pangkat 10 itu berapa? 10 miliar ya, 10 miliar. Kemudian ini menjadi 3x-nya menjadi 300.000, 5-nya tetap, sehingga kalau ditulis dihitung R-nya, apa tadi, execution time-nya menjadi 10 miliar 300.005. Nah, untuk data yang besar ini ya, misalnya kita lihat yang paling bawah. Kalau kita kalau kita sederhanakan yang komponen 3x dan 5, itu kan nanti tetap akan menjadi 10 miliar ya. Jadi kalau saya tulis di bawahnya sini, kalau hanya mempertimbangkan X pangkat 2 saja, maka R-nya akan menjadi 10 juta. Kalau dibandingkan dengan 10 juta 300.005, itu kan bukan suatu hal yang tidak perbedaannya itu tidak signifikan maksudnya. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, karakteristik Big O yang melakukan penyederhanaan tadi itu bisa kita terima untuk data yang tinggi. Dan sekali lagi untuk algoritma komputasi di komputer itu kan kita lebih mempertimbangkan untuk data-data yang ukuran tinggi gitu ya, sehingga makanya ini notasi Big O itu bisa dipakai gitu ya untuk analisis algoritma kaitannya dengan data-data yang ukuran inputnya tinggi. Oke, nanti bisa dicermati lagi. Saya next dulu. Nah, kemudian ketika suatu algoritma itu dieksekusi, nanti akan ada istilahnya best case-nya bagaimana, worst case-nya bagaimana, dan average case-nya bagaimana. Nah, best case itu ya kondisi terbaik. Misalnya tadi ketika kita mencari dalam algoritma searching gitu ya, mencari suatu angka di dalam array. Misalnya ukuran array-nya ada 100 gitu ya. Nah, kalau langsung ketemu pada iterasi pertama, berarti kan best case-nya ya, satu kali eksekusi langsung selesai. Tapi misalnya datanya itu ada di elemen paling kanan gitu ya, saya gambarkan di sini misalnya. Ada array yang panjang gitu ya. Misalnya ini elemen pertama, di sini elemen 100. Nah, kalau elemen yang dicari itu ada di elemen pertama sini, ya berarti kan dia best case. Artinya waktu eksekusinya paling cepat. Nah, tapi kalau yang dicari misalnya ada di elemen terakhir, maka waktu eksekusinya juga menjadi paling lama gitu ya. Harus menjelajahi ke 100 elemen dari array tadi. Maksudnya seperti itu ya, best case dan worst case. Nah, kalau average case-nya ya nanti rata-rata, misalnya kan kadang-kadang nemu di depan, kadang-kadang nemu di tengah, kadang-kadang di belakang, kemudian di rata-rata. Tapi sekali lagi untuk analisis algoritma biasanya memperhitungkan yang worst case-nya gitu ya, karena itu paling rawan itu. Paling rawan supaya software kita itu tidak lemot gitu ya, tidak lambat. Nah, kemudian contoh penerapannya tadi ya, analisis sama worst case dan best case tadi. Misalnya pada algoritma sequential search. Nah, ini aja ya, pengenalan. Jadi kalau di RPKPS kan algoritma searching baru akan disampaikan nanti oleh Bu Ana ya di waktu setelah UTS, tapi ini kita kenalkan dulu. Jadi untuk contoh maksudnya ya, jadi ketika ada algoritma ini sequential search atau linear search, itu biasanya digunakan untuk ini find 20, jadi mencari suatu elemen di dalam suatu array. Nah, misalnya di sini ada array yang
elemennya itu ada berapa ini? 0 sampai 8 berarti ada 9 ya. Ada 9 apa? Anggota atau 9 elemen. Nah, maka base case-nya kalau langsung ketemu. Misalnya nyari angka 10, berarti kan di elemen pertama sudah ketemu. Maka itu eksekusinya menjadi sangat cepat. Nah, kalau worst case-nya ketika elemennya misalnya ada di elemen paling akhir gitu ya, di elemen ke-9 ini. Karena nanti kan iterasinya harus menjelajahi satu persatu kan ya, elemen pertama, elemen kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-7, ke-8 sampai ke-9 yang ketemu baru di elemen ke-9. Yaitu maksud dari base case dan worst case-nya. Nah, kalau average case-nya ya itu harus kayak harus kayak dihitung pakai statistik ini ya, kayak dicoba misalnya dijalankan 100 kali, kemudian nanti dihitung perawatannya berapa. Ya, kira-kira semacam itu. Jadi itu yang contoh untuk yang linear search. Kemudian yang berikutnya, nah contoh kalau yang binary search itu ya, algoritma binary search itu catatannya itu harus sudah di sorting ya. Jadi ini array-nya itu harus dalam kondisi sudah disorted. Seperti contoh di ini, kalau saya zoom ya, sebentar. Ini kan sudah disorting. Elemen pertama 1, 3, 4, 6 sampai elemen terakhirnya ada 71. Ini sudah dalam kondisi terurutkan atau sorted. Nah, kemudian binary search itu prosesnya bagaimana? Itu bisa kita lihat di diagram ini. Kalau kita mendengar istilah apa tadi, binary ya. Binary itu kan dibagi dua itu ya, dalam kasus searching ini juga array yang menjadi input itu nanti dibagi dua. Dibagi dua dengan batas nilai elemen yang tengahnya ini. Jadi elemen tengahnya di sini diketahui sama dengan 14. Nah, maka nanti nilai yang mau dicari itu dibandingkan dengan nilai tengah. Jadi misalnya ini yang dicari 7 itu ya. 7 dibandingkan dengan 14. Oh, 7 itu kurang dari 14. Nah, kalau kurang dari 14, maka iterasi berikutnya akan diproses di sebelah kiri dari ini. Sebentar, kalau saya tulis ini adalah iterasi pertama gitu ya. Kemudian yang ini iterasi kedua, yang ini iterasi ketiga, yang ini iterasi keempat, tapi karena sudah langsung ketemu yang ke iterasi keempat itu. Ya, jadi kalau saya ulangi lagi. Jadi yang iterasi pertama, tadi angka yang dicari angka 7. Nah, angka 7 itu dibandingkan dengan nilai tengah 14. Nah, karena ini 7 itu kurang dari 14, maka di iterasi selanjutnya akan memproses data yang sebelah kiri di sini. Artinya array-nya tinggal separuh itu ya, array dari elemen ke pertama sampai ke 8 ini. Kemudian dicek lagi, tadi kan mencari 7. 7 dibandingkan dengan nilai tengah, nilai tengahnya 6 itu ya. Nah, 6 atau 7 itu lebih dari 6. Nah, maka nanti pada iterasi berikutnya diolah yang ke kanan itu ya. Nah, di iterasi yang ketiga dibandingkan lagi, nilai tengahnya adalah 8. Nah, 7 dibandingkan dengan 8, 7 kurang dari 8, berarti dicari separuh yang kiri lagi. Nah, sampai di sini nilai tengahnya 7, yang dicari 7, berarti sudah ketemu gitu ya. Langsung ketemu pada iterasi keempat. Maksudnya seperti itu. Kemudian analisisnya untuk unsuccessful search
jumlah iterasi di dalam loop adalah log log n plus 1. Oh, ini ada operasi floor itu maksudnya ini ya. Jadi kalau saya zoom lagi, ini yang log n itu kan ada tanda tanda kayak kurung siku, tapi yang atas kan tidak ada ininya, tidak ada garisnya. Nah, ini namanya floor function. Floor function itu pembulatan ke bawah, floor kan lantai ya. Jadi kalau misalnya log, misalnya kalau di data tadi berapa, coba kalau kita lihat ya. Ini tadi kan ada, kalau yang atas ini berarti ada 15 atau 16 tadi. 16 ini ya. 16 plus 1, karena dari 0 kan. Kalau elemennya 17 berarti nanti berarti log berapa, log 17 itu kan kira-kira 2 berapa, 4 koma ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 itu kan 16, berarti kalau 17 kira-kira nanti 4, sekian. Misalnya 4, katakanlah 4,1 gitu ya. Nah, kalau di floor function 4,1 nanti menjadi 4. Jadi artinya iterasinya maksimal nanti sampai 4 plus 1, jadi 5 kali. Maksimal ya kalau elemennya ini tadi, elemennya tadi 16, 17, sorry. Karena dia 0 sampai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 16. Tapi kalau elemennya hanya 8 ya, kayak yang dicontoh di bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau elemennya ada 8, nah, maka nanti ada sebentar, kalau di sini plus satunya di dalam ini ya, plus satunya di dalam floor function-nya ya. Coba kita lihat di sumbernya ya. Ini apa namanya, binary search algorithm di Wiki. Coba saya buka sekalian supaya tidak salah ya. Ya, kita lihat sekilas yang di binary search algorithm. Performance. Oh ya, betul ya, berarti apa namanya, elemennya satunya masuk ke kurung, tapi kalau yang di sini kayak on average as the element is equally likely to serve binary search mix plus 1 minus 2 berapa. Ya, jadi angka satunya masuk di ini ya. Nanti betul ya. Jadi yang ini akan salahnya. Saya betulkan dulu ya. Sebentar. Yang ini satunya itu masuk plus 1. Oke, saya simpan. Ya, jadi supaya sama dengan ini tadi dan
apa namanya, dan ini juga harus dibetulkan tadi ya. Ya, ini juga salah ternyata ya. Sebentar, saya betulkan lagi. Yang bawah itu ini juga kelas satunya harus masuk sih. Ya, sehingga kalau ini elemennya 8, maka dia tadi log 2n dari 8 plus 1. Sehingga log 9 kan ya, log 9. Jadi dia log 9 ini berapa? 3, sebentar. Log n plus 1. Ya, misalnya kalau lihat contoh di sini ya. Ketika dia array dengan ukuran 8, ketika dia mencari elemen yang pertama, maka dia akan ketemu 3 iterasi itu ya. Ini itu berarti log dari 8 tadi, log 8. Log 8 itu kan 3 ya, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 3 plus 1 maksimalnya 4. Nah, ini contohnya di baris-baris seperti ini. Jadi yang ini itu elemen keberapa? Elemen ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, 5, 6, 7, atau jumlahnya 8 array. Kalau yang data yang dicari itu elemen ketiga, maka akan ketemu pada iterasi pertama. Kalau data yang dicari itu elemen ke-1 misalnya, akan ketemu pada iterasi kedua gitu maksudnya ya. Kemudian kalau dia data yang dicari elemen ke-6, maka akan ketemu pada iterasi ke-3. Itu mirip ini tadi kalau di contoh yang bawah ini tadi. Yang bawah ini kalau kita beri baris ya, ini kan iterasi pertama itu baris ke sini di pertama. Kemudian iterasi kedua, baris yang kedua ini iterasi kedua. Kemudian ini iterasi ketiga. Kemudian yang paling bawah ini iterasi ke-4 gitu ya. Nah, sehingga algoritma ini algoritma ini menunjukkan bahwa untuk binary search yang elemennya itu ada 8, maka maksimal eksekusinya itu hanya, atau iterasinya ya, maksimal iterasinya hanya 4 kali. Jadi iterasi pertama itu di titik setengahnya yang pertama, iterasi kedua separuhnya lagi, iterasi ketiga separuh, dan iterasi keempat sudah bisa menjangkau elemen masing-masing dari baris keempat. Bisa dipahami ya? Jadi untuk binary search, maka base case-nya kalau iterasinya pertama langsung ketemu, atau kalau di gambar yang ini tadi, misalnya ini mencari 8 itu ya, ketika ini mencari elemen 8, berarti dia iterasi pertama langsung ketemu, itu base case-nya. Sehingga algoritma ini hanya di yang while ini ya. Yang while ini nanti hanya dieksekusi 1 kali saja. Kemudian worst case-nya sama dengan, nah ini rumusnya yang harusnya yang atas tadi ya, log log n plus 1, jadi kalau n-nya 8, ya 8 plus 1. Sehingga kalau 8 menjadi 3, menjadi 9, log 9, akan ketemu 3, sekian gitu ya, sehingga dibulatkan ke bawah, floor function menjadi 3. Oke, kemudian average case-nya ya rata tadi ya, harus dengan trial error atau dicoba tadi.
Oke, kemudian saya next. How much better is fungsi log n ini ya. Jadi kalau ada algoritma yang memiliki growth rate function-nya log n, apakah betul-betul baik gitu ya. Ini dibandingkan dengan contoh data gitu ya. Untuk perbandingan data, misalnya kalau inputnya 16, katakanlah ini satuannya tadi misalnya nanosecond tadi ya. Ketika n-nya 16, inputnya ukuran 16, maka eksekusinya 4 nanosecond. Ketika dia lipat 4, maka dia ininya menjadi 6, tambah sedikit gitu ya. Ketika dia 1 kilo, 1000, n-nya 1000, ini menjadi 10, atau kira-kira 2,5 kalinya ya. Nanti ketika menjadi 1 mega, datanya 1 mega menjadi 20 nanosecond. Ketika 1 giga, 30 nanosecond. Nah, ini kan bisa kita lihat sangat sangat efisien ya, atau termasuk cepat. Sehingga kalau kalau suatu algoritma itu sifatnya memiliki karakteristik growth function-nya itu log n, berarti dia termasuk algoritma yang bagus gitu ya, dalam arti dengan pertambahan ukuran input yang besar, pertambahan waktu eksekusinya tidak signifikan itu. Jadi kalau digambar di grafik itu kayak ya mendekati garis sumbu X. Kalau digambar kira-kira nanti kan menjadi ini n-nya ya, ini n-nya, yang ini t-nya. Nah, grafiknya itu hanya di bawah sini, mendekati sumbu bawah. Mendekati sumbu X, ini yang log n. Ya, sekali lagi kalau urutannya yang urutannya yang bisa kita lihat di grafik yang ini tadi ya. Log n itu yang paling bawah, kemudian nanti lebih jelek lagi yang linear, lebih jelek lagi yang n log n, lebih jelek lagi yang kuadratik, lebih jelek lagi yang kubik, kemudian paling jelek yang eksponensial. Ini maksudnya seperti itu. Oke, kemudian next. Udah habis ya. Jadi untuk materi ini kita coba sekian dulu. Jadi yang sudah kita lihat tadi ya analisis algoritma, cara mengestimasi efisiensi dari algoritma, kemudian ya growth rate function tadi, kemudian property growth rate function yang cara-cara menyederhanakan tadi ya, simplifikasi sehingga nanti akhirnya hanya muncul yang ini tadi ya, tabel mana tadi ini ya. Sehingga kategori algoritma menurut notasi Big O itu hanya ini, ada O1, O log n, O n, n log n, n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya stop sharing dulu. Sebentar saya cek di kolom chattingnya. Oke, di kolom chat tidak ada yang baru. Oke, apakah ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang raise hand atau raise hand juga ada, saya lihat. Masih ya, oke. Oh, presensi ya. Nah, presensinya jadi oke, presensi sudah ya, silahkan dicoba yang belum.
Oke, Mas Akmal juga presensi, silahkan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan bisa kita akhiri saja ya. Jadi sambil menunggu yang belum sukses presensi, silahkan. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau ada yang tidak berhasil presensi, silahkan di di screenshot atau gimana, kemudian nanti dikoordinasikan dengan dengan administrasi dari DTT ya. Jadi silahkan nanti bahwa Anda hari ini ikut kuliah, di screenshot, dijadikan bukti gitu, kemudian nanti dicek ke bagian administrasi, karena saya tidak punya tidak punya akses untuk mengelola presensi, karena nanti penting ketika adik-adik mau ujian akhir itu ya harus 75%. Baik, ini siapa ini Mas Fathan? Mas Fatian sudah belum presensinya? Sudah Pak, sudah. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Semoga diberikan kelancaran dan khususnya di mata kuliah ini nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, saya stop sharing. Kemudian